Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Kurnianingsi dengan nomor induk mahasiswa 2202113607. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sanksi administratif perpajakan. Sanksi administratif dalam perpajakan terbagi menjadi 3. Yang pertama sanksi bunga, kedua sanksi denda, dan yang ketiga sanksi kenaikan. Nah, yang pertama sanksi bunga, yaitu dikeluarkan oleh Menteri Keuangan setiap awal bulan berupa keputusan Menteri Keuangan. Nah, yaitu keputusan Menteri Keuangan RI nomor 11/KM.10/2022 tentang tarif bunga sebagai dasar penghitungan sanksi administratif berupa bunga dan pemberian imbalan bunga periode 1 Maret 2022 sampai dengan 31 Maret 2022. Nah, ketentuan dalam Undang-Undang mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, yaitu pada pasal 19 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3, ditetapkan tarif bunga per bulan yaitu sebesar 0,54%. Nah, yang pertama pada pasal 19 ayat 1. Nah, ini maksudnya apabila SKPKB sudah diterbitkan, namun 1 bulan kemudian wajib pajak ini belum juga membayar, maka dia akan dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 0,54% per bulan. Kemudian yang kedua, pasal 19 ayat 2, yaitu dalam hal SKPKB sudah terbit, namun wajib pajak ini memohon untuk mengangsur atau menunda pembayaran, maka dia juga dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 0,54% per bulan. Kemudian pada pasal 19 ayat 3, ini maksudnya wajib pajak ini diperbolehkan menunda penyampaian SPT, dan maka dari itu dia akan melakukan penghitungan sementara pajak yang terutang. Namun pada saat perhitungan sebenarnya, ternyata perhitungan tersebut kurang bayar, maka wajib pajak ini akan dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,54% per bulan. Kemudian sanksi selanjutnya yaitu sanksi denda. Yang pertama dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang KUP. Di sini maksudnya apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan, maka akan dikenai sanksi berupa denda sebesar 500.000 untuk SPT masa PPN, 100.000 untuk SPT masa lainnya, dan 1 juta untuk SPT tahunan PPh badan, kemudian 100.000 untuk SPT tahunan PPh orang pribadi. Kemudian selanjutnya dalam pasal 8 ayat 3 Undang-Undang KUP. Nah, di sini walaupun sudah dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, wajib pajak itu boleh dengan kemauan sendiri mengungkapkan dengan penuntutan tertulis mengenai ketidakbenaran perbuatannya. Misalnya dia nggak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, maka dia akan dikenai sanksi berupa denda sebesar 100% dari jumlah pajak yang kurang dibayar. Nah, hal ini terdapat dalam pasal 8 ayat 3A. Kemudian selanjutnya pasal 14 ayat 1 D dan E Undang-Undang KUP, sanksi denda sebesar 100%. Nah, kasusnya yang pertama, pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, tetapi nggak membuat faktur pajak atau terlambat membuat faktur pajak. Kemudian pada ayat 1E, pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap, maka dia akan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 1% dari dasar pengenaan pajak. Nah, hal ini terdapat dalam pasal 14 ayat 4. Kemudian selanjutnya pasal 25 Undang-Undang KUP. Nah, dalam hal wajib pajak keberatannya tersebut ditolak atau dikabulkan sebagian, maka wajib pajak tersebut dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 30% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan, terus dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Kemudian pada pasal 27 Undang-Undang KUP pada poin 5D, dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 60% dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Kemudian pada pasal 27 Undang-Undang KUP 5F, dalam hal putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, maka wajib pajak itu dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% dari jumlah pajak berdasarkan putusan peninjauan kembali dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Kemudian sanksi yang ketiga yaitu sanksi kenaikan. Nah, yang pertama pada pasal 13 ayat 3 C dan D Undang-Undang KUP
B. Pada ayat 3C, wajib pajak akan dikenai kenaikan sebesar 75% dari PPN dan PPNBM yang tidak atau kurang dibayar. Kemudian wajib pajak juga akan dikenai kenaikan sebesar 75% dari PPh yang dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor. Kemudian pada pasal 15 Undang-Undang KUP ayat 1, apabila petugas pajak menemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak terhutang yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak pada saat pemeriksaan, maka wajib pajak tersebut akan dikenai sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut. Namun, apabila wajib pajak ini melaporkan sendiri data baru tersebut, maka sanksi berupa kenaikan tidak akan dikenakan kepadanya. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.